Oke, teman-teman bisa eh, sign up atau bikin akun di sini. Di sini biar gampang aja sign up with Google. Oh iya, untuk yang belum tahu ya, mungkin ada yang baru nih, baru tahu apa itu baru tahu Flutterflow atau baru pertama kali dengar. Jadi Flutterflow itu sebuah tools, bisa dibilang tools no code, ya nggak 100% no code. No code itu artinya no coding ya teman-teman. Jadi dia nggak ngoding. Tapi Flutterflow ini sebuah tools no code ya digunakan untuk mengembangkan aplikasi teman-teman. Fokusnya itu lebih ke aplikasi daripada sebuah website, aplikasi mobile gitu. Nah, base-nya sendiri atau dasar dari Flutterflow sendiri adalah framework Flutter teman-teman. Uh, kalau kalian tahu ya framework Flutter tuh, ini Flutter ini untuk kayak CMS seperti WordPress bang. uh, iya bisa jadi seperti itu. Untuk Flutterflow itu juga bisa jadi CMS. Nah, itu nanti terhubungnya sama Firebase. Firebase itu salah satu database, ya salah satu backend ya yang terhubung dengan Flutterflow seperti itu. Itu salah satu kayak couple gitulah antara Flutterflow dan juga si Firebase. Nah, framework Flutter sendiri itu salah satu framework untuk mengembangkan aplikasi mobile. Ya, tapi ini kalau Flutter itu versi codingnya teman-teman. Ya, kita ngoding. Kalau Flutterflow kita tuh nggak ngoding. Kita drag and drop. Ya, jadi kita seret, tarik, klik 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 bisa jadi gitu teman-teman. Lewat Flutterflow. Nah, Flutterflow sendiri itu juga ada beberapa plan atau uh, nah ini choose a plan ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai yang akun gratisan nih, kita tuh cuman kita tuh terbatas gitu teman-teman. Tapi untuk bikin sebuah web portfolio yang basicnya itu cuman UI dan beberapa foto pun itu foto kita upload sendiri, itu udah bisa teman-teman pakai akun free ini. Lalu kalau mau upgrade pakai yang standar, kemudian juga bisa pakai yang pro, itu ada banyak fitur-fiturnya yang bisa dieksplor seperti itu. Seperti kalau pakai akun gratisan itu mentok itu cuman bisa pakai 2 API call teman-teman. Jadi bisa cuman pakai API itu 2 gitu. Nah, kalau udah di-upgrade itu bisa unlimited gitu. Ini unlimited API endpoint seperti itu. Nah, oke, langsung aja kita nggak usah banyak teori lagi, langsung aja kita coba praktek ya teman-teman. Di sini udah pada punya akun Flutterflow semua ya. Mungkin ada yang belum. Lebih ke template kah mas kalau Flutterflow? Enggak. Sebenarnya ada ya teman-teman. Jadi di Flutterflow itu kita juga bisa bikin semacam template aplikasi, itu juga bisa. Kemudian kita jual di marketplace gitu. Nah, di marketplace ini kita bisa jualan template aplikasi kita teman-teman. Nah, salah satu keunggulannya Flutterflow juga itu. Kita kita walaupun drag and drop, kita tuh bisa kayak gitu. Jualan template aplikasi. Nah, nanti template kita dibeli, kita juga dapat uang. Dan salah satu keunggulan Flutterflow juga itu kalau misalkan kita butuh aplikasi yang eh, bisa jadi dalam waktu yang singkat gitu, teman. Cepet gitu. Butuh cepet bisa pakai Flutterflow. Belum bikin, Bang. Oke, bisa bikin dulu ya. Simple kok, cuman sign in with Google seperti itu. Oke, untuk yang sudah, sekarang kita bisa sekarang selamat datang di Flutterflow ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita ada di dashboard dari Flutterflow atau istilahnya homepage-nya ya. Dan di sini kita kalau mau bikin project baru, kita bisa klik create new di sini. Kita bisa klik create new di pojok kanan atas. Kemudian kita kasih nih nama projectnya apa. Kita misalkan web underscore portfolio kayak gini. Terus kita klik create blank. Oh, nggak boleh pakai underscore teman-teman. Words can only have letter. Oke. Web portfolio seperti ini. Untuk penamaan bebas sih teman-teman, nggak ada syarat tertentu. Oh iya, kayak tadi tuh nggak boleh pakai underscore ya contohnya. Nah, oke, ini bisa kita next 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 aja. Next next back. Oke, kita skip aja teman-teman. Kita skip. Oke. Oke, sekarang selamat datang di Flutterflow teman-teman. Dan ini adalah tampilan tampilan di mana kita akan membangun aplikasi kita.
Ini adalah kita udah membuka projectnya nih teman-teman. Nah, kayak gini nih, dan aku akan kenalin beberapa menu ya di sini. Di sebelah kiri ini ada beberapa menu. Yang pertama ada widget palette. Widget palette ini digunakan untuk kita mengeksplorasi dan pakai gitu teman-teman. Widget-widget yang ada di sini. Jadi widget-widget di sini ini nanti konsepnya kayak kita misalkan dari sini ya teman-teman. Kita tarik terus kita drop di sini. Nah, ini yang disebut dengan drag and drop ya. Nah, seperti ini salah satu itu contohnya aja. Kemudian di sini ada widget tree. Widget tree itu susunan dari widget atau aplikasi kita. Iya. Sebuah UI atau sebuah tampilan aplikasi. UI itu kayak ya aplikasi yang kita lihat gitu loh, teman-teman. UI itu user interface, apa yang terlihat di user. Bagaimana tampilan sebuah aplikasi. Nah, itu disebut dengan UI. Dan UI pada Flutter itu tersusun atas widget. Atas banyaknya widget gitu teman-teman. Jadi widget bertemu widget. Nah, nanti itu bisa menyusun sebuah UI. Misalkan kolom ini ya teman-teman. Kolom ini adalah sebuah widget yang mana kolom itu misalkan bisa kita tambah di dalamnya sebuah teks. Atau di kolom itu juga kita bisa tambahkan sebuah image atau sebuah container seperti itu. Nah, itu adalah konsep UI dan widget dari Flutterflow. Secara singkatnya kayak gitu teman-teman. Jadi UI itu disusun atas berbagai widget seperti itu. Dan di widget tree ini kita bisa lihat nantinya bagaimana susunan widget itu bisa membentuk sebuah UI atau satu halaman secara penuh kayak gitu. Kemudian di menu berikutnya itu ada page selector. Ya, ini singkatnya kayak kalian explore untuk pindah-pindah halaman ya teman-teman, pindah-pindah halaman. Halaman satu ke halaman yang lain, kalian ngatur folder dan aplikasinya juga, folder dan page-nya kayak gitu teman-teman. Oke, nah untuk sekarang kita akan bahas di 3 area ini dulu teman-teman untuk bikin web portfolio ini, dan nanti kita juga akan explore di sini teman-teman, theme settings. Nah, theme settings itu gimana? Aku jelasin dulu teorinya. Jadi theme settings ini kita kayak setting default temanya aplikasi kita gitu teman-teman. Bisa dari color dan juga typography atau iconnya kayak gitu. Nah, misalkan di sini ya teman-teman, di tipografi atau fontnya ini kita bisa pilih primary font dan secondary font family. Artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan sebuah teks atau tulisan itu nantinya tuh fontnya itu otomatis sudah menggunakan font style yang kita setting di sini. Misalkan kalau di sini kita pakai outfit atau di sini aku samain aja deh. Di sini Roboto dan di sini juga Roboto. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah teks, otomatis teks tersebut akan memiliki font style Roboto teman-teman. Akan memiliki font Roboto. Tapi apakah berarti nggak bisa diganti? Ya bisa teman-teman. Cuman pas awal kita nanti bikin sebuah teks itu langsung tersetting sebagai Roboto seperti itu. Itu kalau kita pakai kita nanti akan pakai ini di theme settings. Kemudian untuk colors, nah ini colors juga ada beberapa mode. Kita juga bisa pakai dark mode di sini. Jadi Flutterflow juga nyediain dark mode. Nah, karena nantinya kita nggak akan pakai dark mode, ini di sini kita bisa matikan terlebih dahulu teman-teman. Ini teman-teman bisa klik di sini dark mode, kita matikan seperti ini. Nah, di color theme ini ya teman-teman, ini kita bisa lihat ada berbagai opsi. Misalkan primary text ini teman-teman. Maksudnya apa primary text? Nah, primary text ini berarti nantinya ketika kita membuat sebuah teks tersebut secara otomatis akan memiliki warna ini nih, satu yang warna dengan color code atau kode warna 14181B. Atau misalkan ada teks yang sifatnya tuh secondary text nanti teman-teman. Nanti ya pakai yang warna yang kayak abu-abu ini teman, dengan hex color 57636C seperti itu. Itu adalah contohnya ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Seperti setelah ini kita akan langsung untuk buka Figma dan slicing UI-nya nih. Jika Flutterflow kan sistemnya drag and drop kayak gini, codingannya bisa di copy gak bang, biar kita edit sendiri pakai tambahan codingan gitu bang? Bisa. Nah ini ya teman-teman, salah satu keunggulannya Flutterflow itu juga ketika kita membuat sebuah aplikasi lewat Flutterflow itu kan basicnya kita drag and drop. Nah, drag and drop itu kita tuh seperti nge-generate atau kita
generate codingan Flutter gitu teman-teman. Dan codingan Flutter itu bisa kita ambil juga. Misalnya di bagian sini ini ada yang namanya developer menu. Nah, gini kita klik. Nah, ini Flutter Flow itu juga bisa terhubung ke GitHub. Terus kita juga bisa download kodenya. Cuman di sini ternyata sudah memerlukan untuk sudah perlu untuk upgrade plan ya, teman-teman. Nah, tapi kita bisa untuk view code atau melihat kodenya. Nah, kita bisa lihat kodenya seperti ini, teman-teman. Nah, wah ini masih kosong ya. Coba aku tambahin sesuatu. Nah, misalkan teks gini. Kalau kita cek di developer menu dan kita klik view code, ini ada, teman-teman, tuh. Nah, ini ada nih kayak gini. Ini kodenya. Cuman kalau mau di-download kodenya atau source code-nya, kita harus upgrade plan-nya terlebih dahulu. Dan di PubSpec YAML kita juga bisa lihat. Tapi di sini nggak bisa diedit ya teman-teman. Ini view only gitu istilahnya. Seperti itu. Oke. Apakah cukup membantu? Ya kirain bisa diedit gitu bang. Kalau menurut saya kenapa Flutterflow belum bikin kayak gitu? Soalnya mungkin kalau ketika kita menggunakan drag and drop di sini itu kan kayak kita kayak generate codingan dengan aturannya si Flutterflow. Dan ketika kita menambahkan coding sendiri di situ, takutnya tuh kalau melenceng gitu dari aturannya si Flutterflow. Cuman Flutterflow itu juga bisa kita juga di awal tadi kan bilang kalau Flutterflow itu nggak 100% no code atau nggak ngoding. Flutterflow itu juga ada ngodingnya, ada bagian dimana kita ngoding, yaitu di bagian custom function ini teman-teman, custom code. Nah jadi di Flutterflow itu juga kita bisa menambahkan codingan sendiri. Cuman itu codingan kayak serpihan-serpihan gitu teman-teman. Misalkan kita butuh sebuah function untuk memformat sebuah string gitu. Misalkan nomor telepon yang awalnya 081 jadi plus 6281 kayak gitu. Itu bisa kita gunakan custom function. Di sini kita bisa bikin sebuah function dalam bahasa Dart ya teman-teman. Dart itu yang digunakan oleh Flutter dan juga Flutterflow seperti itu. Oke, aku rasa udah cukup jelas ya untuk perkenalannya. Oke. Sekarang kita bisa lanjut untuk pembuatannya teman-teman. Pembuatan web portofolionya nih. Oke, di sini aku share dulu link Figma-nya. Mungkin kalau ada yang belum punya ya. Wants to edit. Oh, view only aja ya untuk sementara. Takutnya kalau ada yang kesenggol gitu. Oke, aku copy. Oke, teman-teman bisa buka terlebih dahulu untuk link Figma-nya. Untuk membuka link Figma-nya dan membuka link Figma dan juga menyiapkan untuk Flutterflow-nya, bikin project baru dan selamat datang di homepage seperti ini. Oke, kalau mungkin sudah pada buka ya. Oke, bisa saya lanjut. Oke, seperti ini. Nah, ini selamat datang di Figma. Figma ini salah satu aplikasi, salah satu ya, bisa disebut sebagai aplikasi untuk membuat desain UI atau desain tampilan sebuah aplikasi atau website, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah desain dari halaman web portfolio yang akan kita buat. Dan ini memanjang ke bawah karena nantinya akan dibuat scrollable website kita, teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja bisa saya mulai. Kalau ada yang merasa tertinggal atau ketinggalan, bisa langsung open mic kalau mau bertanya. Karena kadang kalau chat kenapa ya nggak masuk gitu chatnya, notifikasinya. Oh, apa mungkin kayak gini. Nah, jangan dibuka dulu berarti chatnya biar masuk notifikasinya. Oke, bisa kalau ada yang mau chat atau mau tanya atau mau menyela, boleh langsung chat aja atau open mic gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama teman-teman, di sini kalau kita lihat
halaman kita itu baru terdiri atas sebuah kolom. Kolom itu adalah widget yang bisa menampung widget-widget lainnya ke arah bawah atau secara vertikal, teman-teman, secara berdiri gini. Nah, maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini, misalkan kita mempunyai sebuah kolom dan dia mempunyai anak. Nah, ini disebutnya anak ya, teman-teman. Misalkan kolom mempunyai anak teks. Nah, nanti akan ada satu teks di sini. Kemudian kalau si kolom ini mempunyai anak berikutnya, misalkan sebuah image, nah nanti dia akan di bawahnya si teks. Atau kita coba tambahkan lagi image kedua, nah nanti dia akan di bawahnya image pertama, seperti itu. Dan dia sifatnya itu secara dia menampung widget secara vertikal seperti itu, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, aku hapus terlebih dahulu. Untuk hapus juga di sini gampang banget, teman-teman. Kalian bisa arahkan ke widget yang ingin kalian hapus. Kalian klik seperti ini dan kalian klik backspace atau hapus seperti itu. Nah, oke. Pertama ya, teman-teman, yang akan kita analisa terlebih dahulu bahwa web ini nantinya kan dibuat scrollable atau bisa di-scroll ke arah ke bawah ya, teman-teman. Jadi website ini nantinya pastinya parent widget atau widget yang akan menjadi dasar dari halaman ini adalah sebuah kolom, karena nantinya widget-widget lainnya akan tertampung ke arah ke bawah, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kalian bisa perhatikan kolom ini ya, teman-teman, kolom ini kita bisa lihat yang warna hijau ini dia itu nggak satu halaman penuh. Nah, kenapa? Karena di sini kita menyalakan yang namanya save area. Di sini save area itu masih nyala, teman-teman. Kalian bisa klik di bagian ini, di bagian scaffold, ini namanya scaffold. Nah, di bagian scaffold ini, di yang ikonnya handphone ya, teman-teman. Di icon handphone ini kalian bisa nonaktifkan untuk save areanya, teman-teman. Di sini save area kita matikan di sini. Nah, dengan begini si kolom sekarang sudah memenuhi satu halaman penuh. Nah, save area sendiri itu adalah ketika kita menggunakan sebuah handphone ya, teman-teman, itu kan ada ya kayak apa ya nyebutnya ya, batuk ya, kayak ada dahi dari si HP. Aduh, nyebutnya apa sih ya, ada pembatasnya kan di atas. Nah, jadi si save area itu memberikan jarak antara si pembatas dan juga layar HP kayak gitu. Itu adalah konsep untuk save area. Cuma di sini save area itu akan kita matikan. Nah, seperti ini sehingga si kolom akan memenuhi satu halaman penuh seperti ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa kolom ini akan dibuat scrollable atau bisa di-scroll ke bawah. Maka di sini, teman-teman, di kolom ini kalau kita scroll akan ada properti yang namanya scrollable seperti ini. Kita klik allow scrolling. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita susun terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita analisa dari website ini. Dari website ini kita analisa temanya dulu, teman-teman. Tema warna, kemudian fontnya itu dia menggunakan apa, teman-teman, yang paling sering gitu. Misalkan nah, teman-teman bisa klik di Figma-nya. Kalian klik di sini di home atau mobile, di home mobile sini. Nah, kita klik di satu frame-nya ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini dia menggunakan fill atau background color-nya itu FFFFF ya, teman-teman. Atau ini adalah code color dari warna putih original, putih ori gitu, putih pure putih gitu. Nah, ini bisa kita copy code color-nya. Kalian bisa copy aja, copy code color-nya, kemudian kita masuk ke ini ya, teman-teman, ke theme setting seperti tadi. Masuk ke theme setting, kemudian di bagian teman-teman cari di bagian primary background. Nah, di sini di primary background kita klik seperti ini, kemudian kita paste si code color-nya tadi. Kita paste di sini, kita tempelkan use color. They are called with the same hex code in your theme. Set color by value anyway. Yes, seperti ini. Oke, untuk primary background-nya kita akan menggunakan warna pure putih. Nah, secara otomatis ya, teman-teman, karena si homepage ini background color-nya kita menggunakan primary background, jadinya di sini sekarang background-nya itu sudah pure putih. Kemudian apalagi nih, teman-teman? Kita butuh font-nya. Font-nya itu ternyata di sini namanya Hibo ya, teman-teman. Hibo ya, teman-teman. Kita butuh font yang namanya Hibo. Kemudian di sini juga namanya Hibo. Di sini juga kita klik 2 kali di sini.
Oh, Hibo juga. Berarti rata-rata atau mungkin keseluruhan dari website ini akan menggunakan font Hibo, teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke theme settings, kemudian masuk ke tipografi dan icons seperti tadi. Kemudian kita ganti untuk primary font family-nya, teman-teman. Kita klik dan kita cari Hibo seperti ini. Nah, kemudian kita pilih. Untuk secondary family-nya kita juga pilih Hibo. Mengapa? Karena website ini satu halaman penuh menggunakan font Hibo, teman-teman. Jadi kita set aja di sini Hibo dan juga di sini juga Hibo ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang kesulitan atau ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Setelah kita memahami untuk setting tim settingnya ya, teman-teman. Setting temanya. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan bisa saya lanjut aja ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah setelah mengatur setting temanya, yaitu primary background putih dan juga font stylenya adalah Hibo seperti itu, teman-teman. Dan kita sudah membuat parent widget atau widget yang akan memiliki banyak anak. Itu nantinya adalah si kolom ini, teman-teman. Si kolom ini akan kita bikin scrollable seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai menyusun kontennya. Pertama, teman-teman, kita lihat, kita berarti akan membuat satu kolom lagi di sini. Kita tambahkan kolom di kolom pertama ini. Nah, di sini kita bisa kasih widgetnya sebuah nama juga, teman-teman. Misalkan di kolom yang paling pertama ini kita namain scroll ya, teman-teman. Scroll. Oh, nggak bisa. Ya, ini bisa kita rename ya, teman-teman. Kita namain parent gitu. Wah, nggak tahu nih kenapa nih. Oke, ini bisa silakan teman-teman kalau mau di rename. Ini bisa di rename dengan nama scroll gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan bikin satu widget kolom lagi di sini. Nah, satu widget kolom ini yang nantinya akan dia menampung berbagai widget yang ada di dalamnya, teman-teman. Nah, pertama kita akan mulai dulu dengan sebuah ini ya, teman-teman. Di sini ada seperti menu icon. Cuman di sini kita akan ganti dengan logo dari logo yang bisa kalian pilih seperti itu. Misalkan kalian punya logo gitu kan, kalian punya logo personal gitu. Kalian punya logo untuk branding diri kalian gitulah. Nah, kalian bisa pasang di sini daripada menggunakan menu di sini kan. Karena di sini kita akan hanya membuat satu halaman ya, teman-teman. Karena biasanya menu seperti ini digunakan ketika kita membuat beberapa halaman dan untuk navigasinya seperti itu. Nah, jadi di sini pertama kita akan buat sebuah image, teman-teman. Loh, kenapa image, Mas? Karena kita akan mengupload logo kita sendiri, teman-teman. Nah, di sini image ini kita bisa pilih type-nya, image type di sini sebagai aset seperti ini. Kemudian kita bisa upload image. Oke, di sini saya klik upload image terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa pilih terserah ya, teman-teman. Kalian mau pilih image apa? Cuman di sini aku coba cari misalkan yang mana ya kemarin ya. Nah, ini. Nah, misalkan saya upload ini ya, teman-teman. Ini misalkan jadi logonya di sini. Nah, kemudian kita lihat di Figma-nya, teman-teman, bahwa si logo si menu ini ukurannya berapa. Kalian bisa klik di sini. Klik klik sampai dia tuh ke hover ke arah menunya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lihat bahwa ukurannya itu width-nya atau panjangnya itu adalah 30 pixel dan height-nya atau tingginya adalah 18 pixel. Seperti itu. Kita coba ikutin tingginya aja, yaitu 18 pixel ya, teman-teman. Jadi si gambar ini kita bisa hapus property width-nya. Kemudian kita isi height-nya adalah 18. Oh, kecil banget ya. Oke, kita coba 30 ya, teman. 100 lah, teman-teman. Seperti ini. Nah, 100 saja cukup ya kalau saya. Oke, 100 seperti ini.
Nah, tapi Mas di sini kan di desainnya itu si menunya ini kan atau logonya ini ada di kanan. Nah, ini kita bisa bungkus si image dengan widget yang namanya row, teman-teman. Kalian bisa klik di bagian image ini, di widget image, kalian klik kanan. Kemudian kalian klik wrap widget ya, teman-teman, atau bungkus widget. Nah, di sini kita akan bungkus dengan yang namanya si row. Dengan begini, si image ini sekarang dia adalah anak dari sebuah widget yang namanya row. Nah, row itu apa? Jadi di basic layouting dari Flutterflow atau Flutter itu ya, teman-teman, yang paling utama itu ada row dan column. Kalau kalian bisa pahami row dan column, itu sudah bisa jadi sebuah UI gitu, teman-teman. Satu UI itu udah bisa jadi dengan kalian memahami konsep column dan row gitu. Nah, kolom itu, kalau kolom kan tadi dia menampung beberapa anak ke bawah atau secara vertikal. Kalau row itu dia menampung beberapa anak, namun arahnya itu secara horizontal atau ke samping, begitu, teman-teman. Bang, izin bertanya, kalau bikin website portofolio di Flutterflow itu responsif gak sih, Bang? Bisa dibuat responsif. Cuman di sini kita buat untuk yang mobile only dulu ya. Kita buat untuk yang mobile only dan kita rapikan layoutingnya supaya kalau pas dibuka di laptop itu nggak wagu-wagu banget gitu, teman-teman. Oh ya, aku belum nunjukin ya untuk gambaran jadinya itu nanti websitenya seperti apa. Gambarannya itu websitenya kita akan membuat website yang seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini websitenya. Seperti ini. Nah, ini kalau ini saya buat responsifnya seperti ini, Mas. Jadi website responsifnya itu saya seperti kasih max width atau panjang maksimalnya. Jadi dia nggak akan melebihi segini nih. Kalau teman-teman bisa lihat di kotak biru ini, dia cuma segini aja nih panjangnya, nggak bisa dia memenuhi satu layar penuh. Nah, di sini kasus responsifnya saya buat seperti itu. Ini adalah contoh yang kemarin saya buat untuk latihan. Nah, seperti ini. Sebenarnya bisa, Mas, untuk responsif itu. Kita bisa mainin di bagian sini. Ada yang namanya node apa ya namanya? Ini nih. Nah, ini nih, responsif ini. Visibility responsif di sini bisa dimainkan. Cuman karena ini kita from basic ya, jadi kita nggak akan bahas itu terlebih dahulu, Mas. Oke, semoga membantu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa atur si row ini ya, teman-teman, supaya gimana caranya anaknya itu mulai dari kanan. Nah, di sini kan kalau di sini misalkan ya, teman-teman, row ini kan konsepnya dia kalau ada anaknya lebih dari satu, dia akan anaknya akan diletakkan di sebelahnya anak yang pertama ya, teman-teman. Atau dia bisa memiliki beberapa anak, cuman arahnya ke samping atau secara horizontal seperti itu. Nah, di sini di row bisa kita klik, misalkan kita tambahkan sebuah teks, bisa kita lihat kalau si hello world itu dia berada di sebelahnya gambar si Gojo ini, teman-teman. Oke, bisa kita hapus. Nah, sekarang gimana caranya agar si row ini ya, teman-teman, atau si image ini bisa berada di kanan? Ini kan sekarang ada di kiri. Nah, di bagian row ini di di bagian main axis alignment, teman-teman, kita bisa klik N ya, teman-teman. Main axis alignmentnya kita pilih N. Nah, dengan seperti ini main axis alignment N, dia akan mengubah arahnya, teman-teman. Jadi si arah si childnya itu dari kanan. Jadi anak pertamanya dari kanan dan anak keduanya itu semakin ke kiri, semakin ke kiri, semakin ke kiri, seperti itu. Oke, berikutnya kita lihat kalau si icon ini ya, teman-teman, itu ada jaraknya dengan yang samping gitu. Dan jaraknya adalah 18. Ya, untuk mengecek jarak seperti ini, teman-teman, kalian bisa klik dulu di bagian iconnya, di icon menunya ini. Kalian bisa klik. Nah, kemudian kalian bisa untuk pengguna Windows menggunakan ALT ya, teman-teman. Menggunakan ALT. Kemudian kalian hover atau arahkan ke tepiannya seperti ini. Nah, di sini kalau sudah klik ALT kemudian
cek nih tepiannya, ternyata ke samping 18, ke bawah 12, dan ke atas itu 20 teman-teman. Oke, di gambar ini teman-teman kalian bisa klik. Kemudian di sini ada yang namanya padding. Nah, padding ini bisa memberikan jarak antara atas, bawah, kanan, kiri, samping kayak gitu teman-teman. Nah, kita cek lagi tadi berapa nih? Atas 20, samping 18, bawah 12. Oke, di sini di properti padding ini, bisa kita kasih 20. Aduh, lali meneh. 20, oke, ke samping 18 dan ke bawah 12 seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Ini untuk bikin logonya. Pertama udah jadi ya, seperti ini logonya teman-teman. Oke, untuk logo kita udah berhasil buat. Sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita akan membuat foto profil ini teman-teman. Foto profil yang berbentuk lingkaran dan ada semacam apa nih, bayangan biru gini ya teman-teman. Ada bayangan biru di bawahnya seperti itu. Nah, konsepnya gimana supaya kita bisa bikin sebuah foto lingkaran dan ada lingkaran juga ada kayak bayangan lingkarannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan widget yang namanya stack teman-teman. Jadi widget stack itu dia sifatnya dia bisa menumpuk beberapa anak teman-teman. Jadi stack itu sebuah widget yang bisa mempunyai beberapa anak dan anak-anaknya itu ditumpuk gitu teman. Tumpuk seperti itu. Nah, dalam konteks ini berarti nantinya karena kita lihat ya teman-teman bahwa bisa kita analogikan atau kita bisa bayangkan kalau ada sebuah lingkaran biru ini yang ditimpa atau di atasnya tuh ada si foto berbentuk lingkaran ini teman-teman, atau foto mas-masnya ini berada di atas sebuah lingkaran biru seperti itu. Nah, oke, langsung aja kita coba. Di sini kita cek jarak antara si fotonya masnya ini dengan atasnya teman-teman, atau di atasnya di sini tuh maksudnya si ini ya teman-teman, si row yang ada image-nya tadi. Ini bisa kita cek di sini. Ternyata jaraknya adalah 33 seperti ini. Oke. Berarti kita bisa kasih padding dulu ya teman-teman di bagian row-nya aja. Row-nya ini kita bisa kasih maaf, ternyata tadi image-nya ya harusnya ya. Si padding 20, 18, 12 itu di image. Salah ini saya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kemudian kita klik di image-nya. Oke, kita benahi ke atas. Asem lalinan. Ke atas itu 20. Iyalah, ke atas itu 20. Ke bawah itu 12 dan ke samping itu 18 seperti ini. Nah, kemudian di bagian row untuk padding bottomnya tadi ke bawah itu 33 ya teman-teman, 33 seperti ini. Kita kasih jarak terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa close dulu ya teman-teman untuk row. Kita klik di bagian segitiga ini. Nah, nanti akan ketutup tuh si image supaya lebih ringkas aja lah. Oke, berikutnya kita akan menambahkan untuk anak ya teman-teman. Untuk anak untuk ini anak gambar ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan yang namanya apa teman-teman? Namanya adalah image seperti ini. Loh. Nah, sorry. Kita klik dulu di bagian kolom. Di bagian kolom ini ya teman-teman, bukan di bagian kolom SC, namun di kolom kedua ini. Kolom SC itu kolom untuk yang di scroll, sedangkan kolom yang ini adalah kolom yang menampung anak-anaknya teman-teman, atau menampung widget-widget lain seperti itu. Menampung kontennya. Nah, di bagian kolom yang menampung konten ini kita klik add a child to this widget dan kita pilih gambar lagi seperti ini. Nah, kita pilih gambar lagi, kemudian kita upload dulu gambarnya teman-teman. Seperti biasa, seperti tadi kita image type-nya ganti ke image asset. Kemudian kita upload. Nah, ini pilih yang upload image teman-teman. Misalkan saya biar kompak aja lah ya. Gojo. Di sini pilih saya. Nah, ini saya pilih gambar ini ya teman-teman. Kemudian kita cek dia itu ukurannya berapa. Nah, kita cek, kita klik di sini. Ternyata dia itu ukurannya 170 pixel teman-teman. Si gambar ini ukurannya 170 pixel.
170 kali 170, panjangnya 170 dan tingginya 170 seperti ini. 170, heightnya juga 170 seperti ini. Nah, kemudian gimana Mas caranya supaya dia itu bisa bentuknya lingkaran gitu. Nah, konsepnya seperti ini teman-teman. Border radiusnya itu kita kasih setengah dari tinggi sama heightnya teman-teman. Kalau tinggi sama heightnya itu 170, berarti border radiusnya itu bisa kita kasih dia 85. Nah, seperti ini. 85 itu separohnya dari 170. Seperti itu. Nah, cuman kan di sini tadi aku bilang ya kalau si image ini tumpuan sama widget lingkaran seperti itu. Nah, seperti image yang ada di sini, kita juga bisa di sini klik kanan, kemudian kita wrap with widget dan kita pilih yang stack seperti ini. Kemudian di widget stack ini barulah kita klik di stack. Kita tambahkan widget satu lagi yaitu container seperti ini, teman-teman. Kontainer yang ukurannya juga 170 kali 170 seperti ini. Width-nya kita buat 170, height-nya kita buat 170. Nah, di sini bisa kita langsung untuk container properties bisa kita pakai circular shape, teman-teman, seperti ini. Nah, udah. Kita pakai circular shape dengan ukuran 170. Nah, untuk fill color-nya apa? Untuk fill color-nya kita bisa cek di sini. Ternyata warnanya adalah EDF7FA ini, teman-teman. Kita klik, kita copy, kemudian kita paste di sini di fill color-nya. Seperti ini. Nah, ini ya sebuah lingkaran dengan warna kebiruan kayak gini. Oke. Nah, cuman kayaknya kebalik ya, teman-teman. Ternyata harusnya container dulu baru si image kayak gitu. Container dulu. Container adalah anak pertama, kemudian ditimpalah dia dengan si image seperti itu. Oke, berarti di sini kita bisa benahi ya teman-teman dengan cara. Nah, ini juga salah satu fitur Flutterflow yang keren. Ini tuh di widget tree kita juga bisa seret-seret seperti ini, teman-teman. Kita bisa pindah-pindahkan. Nah, di sini untuk menjadikan kontainer ini anak pertama, kontainer ini kita seret ke atas di bawahnya image, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi sekarang si kontainer ini sudah berada di bawahnya kontainer ini sudah berada di atasnya si image. Atau dalam kata lain, kontainer yang biru tadi sudah menjadi anak pertama dari si stack seperti itu. Berarti kalau Flutterflow itu nggak pure drag and drop kayak Figma gitu kah, Mas? Nggak, bro. Nggak full drag and drop kayak Figma. Ini kita tetap mainin layoutingnya di sini. Kalau Figma kan memang kayak pure from blank canvas ya. Ya kalau di Flutterflow juga iya sih. From blank canvas, cuman kita untuk ngatur UI-nya itu nggak kayak drag and drop Figma yang bisa ketik tata gitu kan. Dan bahkan di Figma pun juga walaupun drag and drop juga ada aturannya gitu. Jadi kalau Flutterflow sendiri itu nggak drag and drop, cuman untuk slicing UI seperti ini memang kita harus tetap paham konsep dari konsep slicing UI seperti itu, teman-teman. Oke. Seperti itu, Dap. Menurut saya sendiri kelihatan mirip sama bikin website tapi dibikin visualisasi gitu. Kelihatan mirip sama bikin website tapi dibikin visualisasi. Iya. Kalau di sini bisa langsung kelihatan gitu hasilnya kayak gimana ketika kita ngedrag widget terus kelihatan hasilnya gitu. Oke. Lanjut ya teman-teman. Gimana caranya supaya si lingkaran yang udah ketimpa tadi dia itu bisa kayak sedikit melorot ke bawah, teman-teman. Sedikit melorot ke bawah supaya dia bisa kayak membentuk sebuah bayangan. Nah, di sini teman-teman di kontainer yang anaknya stack kita bisa klik, kemudian kita bisa kasih padding di sini, teman-teman. Padding top yaitu misalkan sebesar 7 ya, teman-teman. Ya gini. 7 atau 10 pixel lah. Kebesaran. 7 aja lah. Nah, 7 pixel seperti ini. Dan kalau kalian lihat ini udah ada bayangannya ya, teman-teman. Atau kita kasih di sini 9 aja lah ya. 9 seperti ini. Nah, 9 pixel dan kita lihat ini ada kayak bayangan abu-abunya nih. Nih, sudah ada ya teman-teman. Untuk kita sudah berhasil bikin bayangannya seperti itu. Oke.
Itu untuk membuat foto profilnya. Oke, di sini kita bisa close dulu untuk stacknya. Nah, coba aku kasih nama ya di sini teman. Row ini kita kasih logo, dan di ini bisa kita kasih profile gitu, PF. Oke, lanjut kita akan membuat untuk Hi, I am John Creative Technologies. Seperti ini teman. Kita cek dulu si profile ini jaraknya berapa dengan si I am John ini ya teman-teman. Kita klik seperti tadi, kita klik dulu. Yang diklik adalah yang ini ya teman-teman, yang lingkaran biru. Kemudian kita klik ALT dan arahkan ke si Hi, I am John. Dan di sini akan ketahuan nih 34 seperti itu. Berarti di sini di profile ini kita bisa kasih padding bottom sebesar 34 pixel seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik di bagian kolom ini. Kolom ini kita bisa kasih nama konten ya teman-teman, konten ke CN gitu. Nah, CN. Kemudian di sini kita bisa tambahkan a child to this widget lagi. Kali ini kita akan menambahkan sebuah teks seperti ini. Nah, teks ini, untuk teksnya kita bisa copy aja teman-teman. Kalian di Figma itu bisa kalian klik seperti ini, klik, kemudian kalian Ctrl C langsung. Kemudian kalian masuk ke Flutter Flow dan kalian di bagian teks ini kalian paste. Nah, Hi, I am John Creative Technologies seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian di Hi, I am John Creative Technologies ini yang kurang sesuai apa? Ternyata yang kurang sesuai adalah stylingnya teman-teman. Di sini kita lihat kalau si Hibo ini adalah sebuah font si tulisan Hibo ini astagfirullahaladzim, si tulisan Hibo, si tulisan Hi I am John ini ya teman-teman. Ini dia adalah font stylenya Hibo. Nah di sini juga udah Hibo berhubung kita sudah setting di temanya tadi. Kemudian untuk ketebalannya adalah bold dan ukurannya adalah 32. Dan warnanya sendiri adalah 21243D. Nah ini color hexnya ini bisa kita copy terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pindah ke Flutter Flow lagi ya teman-teman. Untuk font size, nah di sini ada propertinya namanya font size ya teman-teman. Font size kita sesuaikan 32. Kemudian untuk font weight pilih yang bold. Untuk text color kita klik di sini, kemudian kita masukkan hex colornya seperti ini. Nah, kalau teman-teman bertanya, loh mas ini kok nggak ke tengah? Nah kita bisa mainkan di text align-nya teman-teman. Text align kita buat center seperti ini. Oke, cakep nih. Dan kalau kalian perhatiin ya teman-teman, kalau dari desainnya kita perhatiin, si Hi I'm John Creative Technology ini dia seperti terbungkus oleh sebuah kontainer teman-teman. Nah ini dia terbungkus oleh sebuah kontainer. Kita coba. Di sini teks ini seperti tadi kita bungkus, yaitu dengan klik kanan, kemudian wrap with widget, dan kita pilih yang container seperti itu. Kita pilih yang container, kemudian container ini kita lihat kalau dia itu sepanjang-panjangnya si container, dia itu bakalan mentok di ukuran 312. Atau dalam kata lain kita bisa setting di sini max width-nya adalah 312 seperti ini. Dan kontainer ini height-nya sama width-nya kita kosongin. Kemudian fill color-nya kita bikin unset ya teman-teman. Unset itu artinya dia nggak punya background color ya teman-teman. Jadi dia sebuah kontainer biasa. Nah kemudian max width-nya kita bikin 312 dan max height-nya kita kosongin seperti ini. Oke, udah mirip kan? Hi I'm John Creative Technologies. Seperti itu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Sampai di step ini, atau mungkin ada yang sambil mencoba atau sambil mempraktekkan tapi ada yang ketinggalan. Sebentar saya sambil minum dulu teman-teman.
Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut untuk membuat teks ini ya teman-teman. Amet, minim, dan lain-lain ini. Nah, ini bisa seperti biasa, kita cek dulu jaraknya dengan yang di bawahnya. Kita klik di area Hi I'm John ini. Kemudian kita klik Alt dan kita cek jaraknya. Oh, ternyata 21 ke bawah. Oke, di sini berarti di kontainer yang mengandung Hi I'm John ini kita si kontainer ini aku tutup dulu, terus kita kasih JH gini ya, John gini. Kemudian di kontainer ini kita kasih padding ke bawah berapa tadi? Yaitu sebesar 21 seperti itu. 21 kayak gini. Kemudian berikutnya kita kasih juga kita buat di sini. Oke, ini Mas Muhammad Kadik nih lagi nyoba nih, keren. Kemudian kita di sini buat sebuah widget baru ya teman-teman. Di widget dari kolom CN ini kita tambahkan sebuah kontainer lagi. Kita bikin aja kontainer dulu. Nah, di sini fill color-nya ini bisa kita matiin ya teman-teman. Fill color ini bisa kita unset. Caranya gini. Kita klik di bagian fill color, kemudian di bagian yang warna putih ini kita klik clear color. Kemudian untuk width-nya kita kosongkan dan height-nya kita kosongkan. Nah, untuk max width-nya kita cek di sini panjangnya berapa, yaitu 328 teman-teman. Jadi max width-nya kita bikin 328. Dan kontainer ini untuk apa? Kontainer ini untuk sebuah teks. Jadi teks ini kita lihat teksnya ini bisa kita copy aja teman-teman. Kita copy dan dia itu hebo regular 16 ya teman-teman. Oke, kita masukkan di teks seperti ini. Kemudian untuk teks lainnya bikin ke tengah dan dia itu hebo reguler. Reguler itu di sini namanya normal ya teman-teman. Hebo reguler 16 seperti ini. Dan teks colornya dia adalah ini ya teman, 21243D. Kita copy, kita paste di text color seperti itu. Kayak tadi, seperti ini. Sip. Oke, mungkin kalau aku agak percepat nggak apa-apa ya teman-teman, karena takutnya kalau semakin malam. Nah, maksimal jam 9 udah selesai lah ya harusnya. Jam 9 kita udah selesai untuk bikin satu halaman ini. Oke. Oke. Mungkin bisa lebih aku percepat ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bikin untuk ini udah ini kan ini title ya teman-teman. Maaf, ini yang atasnya ini saya kasih nama TL. Nah, yang bawahnya ini subtitle ya teman. Subtitle seperti ini, SB. Setiap membuat komponen dibungkus sama kontainer, nggak harus sih mas sebenarnya. Nggak harus, cuman karena di sini kalau di Figma itu kita lihat kayak dia itu sudah terbungkus sebuah kontainer. Nah, di sini aku inisiatif untuk kasih max width-nya juga. Nah, aku kasih max width itu juga bukan tanpa alasan ya, teman-teman. Karena ketika kita nantinya kita pindah ke device lain mobile, misalkan laptop kayak gini. Nah, dia itu bakalan tetap di 312 dan 328 secara maksimalnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku nggak kasih max width, dia bocor teman-teman. Nih, dia ke samping. Ya, itu preferensi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lebih nyaman untuk tanpa max width seperti ini, jadi nantinya dia akan ke samping, ya nggak apa-apa. Cuman di sini aku sekalian explore propertinya. Kita bisa menggunakan max width 312 seperti ini, dan di sini juga bisa kasih max width 328 seperti itu. Nah, kalau aku nggak pakai max width juga nyamping teman-teman. Tuh, tulisan sebanyak itu nyamping tuh. Jadi di sini aku inisiatif untuk kasih dia max width seperti itu. Berhubung di Figma-nya juga ada ukurannya seperti itu. Semoga cukup membantu ya. Bang, bisa nggak sih bikin aplikasi atau web yang rumit dari Flutterflow? Soalnya saya lihat bikin satu halaman Flutterflow udah lumayan rumit gitu. Bisa mas. Saya udah berapa kali sih? 2 kali ya berarti ya. 2 kali berpartisipasi atau kontribusi di 2 project aplikasi yang sampai
rilis ke Play Store sama App Store. Aplikasinya ya private sih, privasi klien ya harusnya. Aplikasinya privasi klien sih mas, cuman sudah untuk membuat sebuah aplikasi yang cukup berfungsi dan cukup kompleks ya, itu juga udah bisa gitu. Aplikasinya pas itu yang saya buat adalah sebuah aplikasi kayak monitoring progress murid bimbel renang. Jadi selain bisa memonitor progres murid renang, dia juga bisa untuk membuat tagihan pembayaran gitu pembayaran les-lesan renangnya gitu teman-teman. Yaitu salah satu project yang bisa dibuat menggunakan Flutterflow. Dan itu full no code ya teman-teman, full menggunakan Flutterflow gitu. Nah itu bukti salah satu keunggulannya Flutterflow gitu. Bahkan yang pas itu untuk mengerjakan project Flutterflow itu basicnya pas itu aku cuman slicing UI teman-teman. Basic Flutterku yang aku bawa cuman slicing UI. State management tuh aku belum bisa pas itu. Cuman pas karena emang desakan project, kemudian ya akhirnya belajar gitu. State management tuh gini, integrasi dengan API itu gini, konsum API itu gini menggunakan Flutterflow, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk membuat satu halaman web itu ribet itu sebenarnya tergantung jam terbang ya. Misalkan waktu latihan kemarin saya ini saya bikin nggak ada 1 jam. Ini saya kurang dari 1 jam itu sudah jadi teman-teman. Dan itu ya tergantung pengalamannya aja, pengalaman dan jam terbangnya udah seberapa sering gitu slicing UI. Berapa kali slicing UI, udah berapa kali layouting, seperti itu. Mantap, penjelasannya enak. Wow, terima kasih ya. Oke, kita lanjut dulu daripada overtime ya. Takutnya kalau ini kan juga hari Jumat nih, takutnya kalau kemalaman pada mau istirahat gitu. Oke, berikutnya kita akan cek jaraknya nih ya teman-teman, subtitle dengan button download resume ini. Jaraknya adalah 27 ya. Berarti di subtitle ini kita bisa kasih padding bottom yaitu 27 seperti ini. Kemudian di kolom CN ini kita tambahkan ada namanya button ya teman-teman. Button di sini, widget button seperti ini. Nah, widget button ini astagfirullah, malah widget button ini ya teman-teman. Widget button ini kita kasih tulisan download resume. Download resume seperti ini. Dan download resume ini kita kasih hibu. Nah, kan ada hibu ya teman-teman. Hibu medium 20. Nah, color code-nya adalah warna putih pure. Nah, di sini kita kasih berarti kita scroll, kita cari yang text style-nya teman-teman. Nah, text color-nya kita paste. Oke, udah white. Kemudian di sini udah download resume hibu 20 medium. Oke, seperti ini. Kemudian untuk background colornya sendiri adalah, nah ini bisa kita klik di buttonnya, kemudian kita cek. Nah ternyata FF6464 ini ya teman-teman. Kita klik di fill color, kita paste, boom, seperti ini. Kemudian untuk border colornya teman-teman, border radius ya teman-teman. Border radius tuh apa mas? Border radius tuh ini teman-teman. Misalkan kita mempunyai sebuah button, itu sudutnya tuh nggak tajam, tapi dia melengkung gitu. Itu yang namanya border radius. Border itu kan sudut ya, radius itu ya radius lah. Nah, border radius jadinya itu sudut yang nggak tajam teman-teman, sudut yang melingkar gitu. Kita cek di sini border radiusnya berapa. Ternyata di sini border radiusnya 8, sedangkan di desain itu 2 teman-teman. Kita klik di sini 2 seperti ini. Kita ganti menjadi 2. Nah, download resume teman-teman, kalau misalkan teman-teman UI enhancement, border radius size, we suggest keeping border radius above 4 pixel. Wah, sekarang ada notifikasi kayak gini. Ini aku baru tahu nih, ada update Flutterflow yang bisa ngasih rekomendasi UI ya teman-teman. Oke, keren. Nah, kemudian kalau kita asumsikan ya teman-teman, kalau
kita ketika user itu klik download resume, itu kan dia berarti nanti akan ngelink ke misalkan resume atau CV kalian ya. Nah, di sini bisa kita kasih di button ini ya teman-teman. Kita pindah ke properti yang namanya action di sini. Kita klik action di sini teman-teman. Nah, di select action ini kita cari yang namanya launch URL. Launch URL seperti ini. Nah, URL ini nanti kalian bisa tembusin ke misalkan CV kalian atau misalkan ke Google Drive dari CV kalian kayak gitu teman-teman. Misalkan kalau di oprek-oprekan saya yang kemarin ya teman-teman, itu saya linkkan ke apa namanya, ke drive. Walah. Misalkan kita cari ya teman-teman, ada nggak sih apa ya misalkan ya ini misalkan kayak gini aja deh, aku linkin ke link-linkin kayak gini ya. Nah, URL-nya kita taruh di sini seperti ini. Nah, nanti ketika webnya itu udah jadi, ketika kita klik download resume, itu nanti akan tembus ke link ini teman-teman, kayak gitu. Oke, itu untuk bikin buttonnya. Oke, lanjut aja, langsung aja kita lanjut karena waktu kita sudah tidak banyak ya teman-teman. Kita cek si button ini jaraknya ke, nah di sini ya teman-teman, kita cek jaraknya ke kotak biru ini. Jaraknya adalah 59. Jaraknya adalah 59. Oke. Berarti di button ini kita kasih dia jarak 59. Kemudian gimana caranya kita bisa membuat si kotak biru ini ya teman-teman. Kotak biru ini istilahnya dia kayak sebuah background ya. Jadi kita di sini bisa tambahkan di kolom CN, kita tambahkan sebuah kontainer seperti ini. Kontainer ini, nah karena kontainer ini nantinya dia akan istilahnya menjadi background, di mana dia memenuhi satu halaman secara ke samping gitu teman. Jadi secara ke sampingnya tuh, atau dia menghabiskan width dari satu halaman gitu. Nah di sini kita bisa bikin dia infinite teman-teman. Nah kita bisa lihat tuh bedanya. Jadi sekarang kontainernya itu kayak memenuhi satu halaman penuh seperti itu, atau memenuhi space yang ada kayak gitu teman-teman. Nah untuk height-nya sendiri kita kosongin dulu, atau bolehlah kita kasih 100 dulu. Kemudian fill color-nya kita kasih warna biru ini, EDF ini kita kasih di fill color seperti ini. Nah bisa kita lihat ada warna biru, udah mulai ada warna biru di sini teman-teman. Sekarang, nah di dalam background biru ini ada sebuah artikel kayak gini teman-teman. Ada sebuah recent post dan container. Bikinnya gimana mas? Nah bikinnya berarti di dalam kontainer ini teman-teman. Kontainer ini kita kasih dia sebuah anak, yaitu anak kolom seperti ini. Sebuah anak kolom. Nah barulah kolom ini yang akan kita edit-edit seperti itu. Nah pertama kita cek dulu ya teman-teman. Ini wala. Oke, kita misalkan asumsikan kolom ini ada padding ke atas sebesar 16 seperti ini teman. Ada padding ke atas sebesar 16. Kemudian di kolom ini kita tambahkan sebuah teks, yaitu teksnya apa? Teksnya adalah recent post seperti ini. Recent post. Nah, dia apa nih? Regular 18.2143D. Kita copy di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin 2143D ini beberapa berkali-kali dipakai ya teman-teman di font color. Berarti di tim setting teman-teman kalian bisa set itu sebagai primary colornya kayak gitu. Cuman karena tadi aku nggak jadi nggak keset ya teman-teman. Jadi di sini kita ganti dulu. Di sini text colornya adalah sekian. Kemudian font size-nya adalah 18 dan dia regular seperti ini. Recent post. Mantap. Kemudian kita kasih juga ini jarak si sebentar, ini kasih, ini kita pindahin aja paddingnya. Oke, paddingnya kita kasih di teks aja. Teksnya kita kasih padding top 16 dan padding bottom 16. Kemudian pertama sekarang kita bikin ini ya teman-teman, sebuah kontainer putih yang isinya ada ini ya, making a design system from scratch. Ini berarti kayak postingan terakhir kita nih. Oke, kita bikin sebuah nah ini ya teman-teman, aku kasih tahu best practice-nya sekalian. Ketika kita membuat sebuah kolom kayak gini ke bawah, dan kita lihat kalau si kontainer ini ya teman-teman, dia itu nggak mepet sama sampingnya. Yang artinya
dia itu memiliki padding ke samping. Nah, di sini paddingnya tuh 10 sama 11 ya teman-teman. Si kontainer ini punya padding 10 sama 11. Begitu juga dengan kontainer yang ada di bawahnya, yaitu 10 sama 11. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan seperti ini teman-teman. Si padding si kontainer atas dan kontainer bawah ini, mereka itu kan terbungkus dalam satu kolom yang sama. Nah, si kolom itu kita bisa kasih dia padding teman-teman. Kolomnya ini yang kita kasih padding. Jadi misalkan di kolomnya ini kita kasih padding kiri 11 dan padding kanan juga 11. Seperti itu. Barulah setelah kita kasih padding, sekarang kita kolom ini kita kasih dia sebuah kontainer teman-teman. Nah, seperti tadi, kontainernya kita mau dia itu ngabisin tempat yang ada teman-teman. Kita bikin dia infinite seperti ini. Nah, untuk headnya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, untuk kontainer tadi ya teman-teman, kontainer biru ini juga headnya tadi kita kosongin terlebih dahulu seperti ini. Sip. Headnya, kenapa head itu, kalau teman-teman ada bertanya nih, kenapa headnya itu dikosongin? Head kalau dikosongin itu artinya dia akan head atau tinggi dari kontainer itu akan mengikuti berapa total anak yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan anaknya itu ada 3 dan 3 anak itu kalau di total itu tingginya tuh 200 pixel. Nah, nanti berarti kontainer itu tingginya 200 pixel, teman-teman. Beda kalau kalian memberikan properti mengisi headnya itu dengan sebuah angka ya, teman-teman. Misalkan headnya kalian isi 200. Nah, dengan gitu kalau misalkan anak-anaknya itu headnya kalau di total 500, si kontainer itu tetap kekeh bahwa dia itu ukurannya 200. Yang artinya nanti anaknya itu setelah height 200, setelah tinggi 200 pixel itu akan hilang teman-teman. Nggak kelihatan seperti itu. Nah, istilahnya dinamis dan statik. Nah, kalau heightnya statik itu udah kita set dulu berapa pixel kayak gitu. Kalau kita nggak set kayak kalau di sini kayak kita nggak set ini, heightnya nggak kita set, berarti nanti tinggi dari si kontainernya itu tergantung anaknya itu ada berapa dan total tingginya berapa, seperti itu. Nah, sekarang konsepnya ini yang kontainer di sini sama ya teman-teman, sama seperti kontainer biru ini. Jadi itu adalah sebuah kontainer yang mana background colornya adalah putih, headnya adalah dinamis, dan dia memiliki sebuah kolom seperti itu. Dia memiliki sebuah kolom. Kemudian di dalam kolom itu, nah kita cek ya teman-teman, kolom ini dia jaraknya ke samping itu berapa. Ternyata ke samping kanan kiri itu 21 ya teman-teman. Kita asumsikan kita anggap aja itu 21, sama-sama 21 atau 22. Berarti ke atas bawah samping kanan kiri 22 semua. Berarti si kolom ini kita kasih padding atas 22, bawah 22, kanan 22 dan kirinya juga 22 seperti ini. Nah, kita cek juga untuk border radiusnya berapa. Border radius dari si kontainer adalah 4 seperti ini. Kita taruh di sini. Kemudian si kolom ini, nah kita ada beberapa hal yang bisa ditambahkan di sini teman-teman. Nah, untuk cross axis alignment-nya sendiri kita bikin di start atau di samping kiri, dimana nantinya berarti anak-anaknya itu akan dimulai dari sebelah kiri teman-teman. Nah, sekarang kita kolom ini kita tambahkan teks. Yang pertama itu adalah teks. Nah, ini kita klik di sini, kita copy, kemudian kita perhatikan bold 22 214 31D. Oke. Di sini kita paste. Kemudian di sini kita cari bold, dan di sini font size-nya adalah 24 dengan text color 2. Nah, ini kita copy, kita paste lagi di sini. Seperti ini. Nah, udah jadi satu nih, teman-teman. Berikutnya kita buat untuk 12 Februari ini sama ini ya, teman-teman. Nah, ini buatnya gimana, Mas? Ini bisa kita pakai row ya, teman-teman. Nah, di sini aku cek dulu. Ini cek jaraknya ternyata 12 ke bawah. Oke, berarti di teks ini kita kasih padding bottom 12. Kemudian kita tambahkan di kolom ini ya, teman-teman. Kolom ini sebuah row seperti ini. Row ini kita tambahkan teks yaitu 12 Februari 2020. Nah, ini biar nggak riwah ya, teman-teman. Kita copy dulu deh. Ini colornya. Kemudian kita masuk di theme setting dan kita masuk ke color, kemudian cari untuk primary text. Primary text kita paste di sini. Use color. Oke, seperti ini biar kita nggak usah ngatur warnanya berulang-ulang kali.
Oke, pertama kita tambahkan teks di dalam row. Bikin 2 teks kalian ya teman-teman. Nah, di sini 1. Ukurannya berapa? Ukurannya reguler 16. Oke, reguler 16. Seperti ini. Kemudian, nah di sini ada satu fitur Flutterflow yaitu duplicate yang belum aku kenalin ya tadi ya. Fitur duplicate ini. Fitur duplicate ini kalau di Windows kalian misalkan kalian mau copy si teks ini teman-teman, kalian klik Ctrl D, atau kalau di Mac Command D ya teman, Command D seperti ini. Allow seperti ini. Nah, nanti dia akan terduplikat seperti ini. Ya, ini hasil duplikasinya. Nah, hasil duplikasinya kita ganti dengan design pattern seperti ini. Design pattern kita ganti seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah garis ya teman-teman. Kalau kalian lihat di antara si dua tulisan ini, itu ada sebuah garis. Nah, di row ini bisa kita tambahkan. Di row ini kita cari yang namanya divider, vertical divider, atau itu kayak pembagi gitu ya teman-teman. Nah, di vertical divider ini kita cek nih height-nya berapa. Ternyata height-nya adalah 21. Si garis ini tuh tingginya 21 aja teman-teman. Height-nya kita ganti 21, dan thickness-nya kita bikin 3 lah ya, kayak gini. Nah, kemudian si row ini ya teman-teman, row ini kita bisa bikin, oke, ini udah sesuai ya teman. Ya, main axis alignment sama cross axis alignment ini kalian bisa explore sendiri. Main axis alignment-nya itu, jadi kalau di kita bikin center, dia akan ke tengah. Kalau kita bikin end, dia akan ke samping. Kalau kita bikin dia space between, mana nih, space between, nah dia akan berjauh-jauhan seperti ini teman-teman. Atau kalau kita bikin space evenly, dia akan memberikan jarak yang seimbang kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri ya. Benar. Nah, kita coba dulu untuk yang vertical divider ini. Vertical divider ini warnanya sendiri adalah, warnanya kita cek, oh, absolute hitam ternyata. Oke. Kita copy, kita paste, yaitu 00000 seperti ini. Terlalu tebel. Kita kasih 1 aja, benar. Seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita seret nih teman-teman. Kan harusnya si divider ini ada di tengah-tengah design pattern sama 12 Februari 2020. Ini bisa kita seret seperti ini. Ini salah satu fitur yang ada di Flutterflow juga. Kita klik, kita seret ke sini. Nah, sekarang udah ada nih di sini. Dia ada di tengah-tengah sini. Dan kita cek jaraknya ya. Ke sini 24 dan ke kanan 24 dan kiri 24. Berarti di sini di teksnya ini bisa kita kasih di sini paddingnya 24, dan untuk desain pattern kasih di padding kiri 24 seperti ini. Next kita bikin apa? Kita bikin kontennya teman-teman. Kita bikin, nah ini gampang nih, kita copy aja seperti ini, copy. Kemudian kita bikin teks baru ya teman-teman. Nah, ini row-nya aku tutup dulu biar nggak ribet. Kemudian di sini aku kasih, ini aku bikin teks baru, yang mana teksnya itu padding topnya adalah 19 gitu. Nah, aku cek jarak, padding topnya adalah 19. Seperti itu, 19. Kemudian kita isikan di sini. Nah, udah jadi, dan teksnya adalah, font size-nya adalah 16 seperti ini. Oke, sudah jadi ya teman-teman untuk kontainernya ini. Dan kita lihat nih, bikin 2 ternyata. Ya udah, coba kita duplicate aja ya teman-teman. Cuman di kontainer ini kita kasih padding bottom dulu, yaitu 17, untuk memberikan jarak antar kontainernya ya teman-teman, 17 seperti itu. Jadi di kontainer ini kita kasih dia padding ke bawah 17. Kemudian kita copy nih. Klik Command D ya teman-teman. Di bagian ini nih. Salah. Nah, bagian ini ya teman-teman yang dikasih padding tadi. Nah, yang ini salah nih berarti, yang kontainer ini. Ini hapus dulu paddingnya. Kemudian kita kasih yang di kontainer yang putih ini. Kontainer putih ini kita kasih padding bottom 17 seperti ini. Kemudian kita duplicate kayak tadi, Command D atau Ctrl D seperti ini. Klik dulu di kontainernya, Command D atau Ctrl D. Nah, seperti ini. Maka ketika kita scroll, ini bisa kita lihat. Nah, ini ada hasilnya ya teman-teman. Sudah ada 2 sekarang. Oke, seperti itu untuk kontainer, untuk bagian recent post teman-teman. Ini aku kasih RP recent post seperti ini. Nah, kemudian untuk featured works. Nah, ini konsepnya mudah ya teman-teman, seperti yang tadi. Kita percepat saja.
Jadi di sini kita buat dulu di bagian CN, di kolom ini kita kasih teks. Teksnya apa? Featured works. Hibo regular 18. Oke, hibo regular 18. Featured works. Featured works. Hibo 18 dengan padding atas 16 dan padding bawah 16 seperti ini. Oke, 16. Kayak gini ya teman-teman. 16. Kemudian kita ini kontainer ini. Nah, ini kita upload aja ya teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan dulu bahwa ini bisa kita kumpulkan dalam satu kolom teman-teman. Mulai dari gambar, kemudian judulnya 2020, dashboard dan juga isinya. Itu bisa kita bungkus dalam satu kolom teman-teman. Ya, kita bungkus dalam satu kolom. Seperti ini. Misalkan kita buat di sini satu kolom. Nah, satu kolom ini yang pertama isinya gambar, image. Nah, ini image-nya kalian bisa upload terserah ya teman-teman. Kalian mau upload apa aja lah. Di sini biasa kita ganti ke aset dan kita upload. Nah, kemudian pilih teman-teman. Teman-teman mau yang mana? Misalkan saya pilih ini. Nah, di sini kita bisa sesuaikan untuk width sama height-nya ya teman-teman. Width sama height-nya adalah berapa? Width-nya 339 dan height-nya adalah 230. Width-nya adalah 339 dan height-nya adalah 230. Seperti ini. Oke, kemudian untuk border size, border radiusnya adalah 6 seperti ini. Mantap. Kemudian kita cek jaraknya ke bawah adalah 17 seperti itu. Berarti di image ini kita kasih padding bottom 17. Setelah itu kita tambahkan sebuah teks, berarti kita tambahkannya di kolom yang ini ya teman-teman, kolom ini. Kolom yang sejajar dengan si image. Kolom yang menjadi parent dari si image. Nah, di sini kita mau si kolom ini mulainya dari kiri teman-teman. Di sini kita bisa mulai kita klik cross axis alignment-nya itu jadi sebelah kiri. Jadi mulainya dia di sebelah kiri nih. Kalau tadi kan di tengah tuh hello world-nya, seperti itu. Kita copy designing dashboard ini. Oh iya, kita cek dulu Hibo bold 30. Hibo bold 24. Oke, Hibo bold 24. 24. Di sini adalah bold. Ya, teksnya adalah designing dashboard seperti ini. Kemudian cek ke bawah. Nah, ini kita bikin pakai row. Kita bikin pakai row. Ke bawah ini berapa nih? 16. Oke, 16. Oke, berarti di sini 16. Dan di sini kita bikin pakai row. Kita bikin pakai row. Wow. Ternyata si kolom ini ya, teman-teman. Si kolom ini kita harus kasih dia padding juga dengan kanan kirinya. Nah, ini yang aku lupa ya tadi ya, teman-teman. Aku lupa untuk jelasin. Nah, ini kolom ini kita kasih dia padding kanan dan kirinya berapa? Oh, 18 sama 13. Kita ratain aja 18 dan 18. Seperti ini. Cakep. Oke. Kemudian berikutnya di row ini ya, teman-teman. Di row ini kita kasih Flutterflow punya widget yang namanya card, teman-teman. Card. Nah, card ini teman-teman. Nah, ini card ini kita kasih dia child namanya teks. Teksnya apa? Teksnya adalah 2020. Teksnya adalah di sini 2020. Dengan 2020 ini stylenya seperti apa? Hibo black 16. Nah, hibo berarti di sini kita pilih yang black. Black itu di atasnya bold ya, teman-teman. Hibo black 16. Dengan colornya itu putih. Oke. FFF kayak gini. White. Nah, di sini cardnya kita ganti warnanya. Cardnya kita ganti ke adalah apa nih? Oh, ini kita copy, kita paste di sini. Oke, seperti itu. Nah, untuk teksnya sendiri ada jaraknya dengan si card, yaitu kita cek ya teman-teman. Berapa? Oh, 12. Berarti kita si teks ini kita kasih kiri 12 dan kanan 12. Seperti ini. Cakep banget. Sip. 12. Untuk si card juga bisa kita edit.
border radiusnya berapa, kita cek border radiusnya adalah 15, seperti itu, 15. Nah, seperti ini ya teman-teman, cakep. Kemudian kita kasih padding juga ke kanan untuk jarak dengan tulisan dashboard yaitu 22. Kemudian kita kasih di bagian row-nya juga teman-teman, di row-nya kita kasih teks. Teksnya apa? Teksnya adalah dashboard. Kemudian kita lihat stylingnya 89 ini kita copy, regular 16. Oke, regular 16 dengan text color sekian. Seperti ini. Oke. Kemudian kita cek lagi row-nya ini jaraknya ke bawah adalah 25 teman-teman. Nah, di row ini kita kasih dia jarak ke bawah yaitu 25. Kemudian kita tambahkan sebuah teks seperti ini. Teksnya apa? Teksnya kita copy aja dari sini. Regular 16. Oke, regular 16. Seperti ini. Oke, cakep banget. Sekarang sudah jadi nih satu featured works di sini. Yosh. Nah, seperti ini ya teman-teman, featured works-nya. Oke. Kemudian untuk footer, nah ini footernya sendiri ya teman-teman. Kalian bisa uprek aja karena di sini udah hampir waktu menunjukkan hampir pukul 9 dan ini bisa menjadi hal yang bisa dieksplorasi untuk teman-teman. Di sini misalkan kalian membuat sebuah row gitu, satu row, kalian pakai yang biar jaraknya itu sama, kayak kita bisa lihat ini jarak antar icon itu sama, bisa pakai row yang main axis alignment-nya itu space evenly gitu. Space evenly itu dia memberikan jarak yang seimbang antar iconnya teman-teman nantinya. Nah, dan setiap iconnya nanti kalau secara logika berarti kalau diklik akan tembus ke media sosial kalian masing-masing. Berarti pakai apa? Seperti yang ada di download resume tadi, yaitu launch URL seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa kalian explore untuk headernya. Oh, ada yang kelewat, yaitu ada divider ya teman-teman di sini. Di kolom ini bisa kita tambahkan, kita cari yang namanya divider seperti ini. Nah, nanti kelihatan tuh harusnya dividernya. Misalkan kita kasih hitam coba biar kelihatan ya, primary text gini. Nah, ada dividernya tuh, hitam kelihatan di situ. Seperti itu. Ini biar nggak mepet-mepet amat, aku kasih di sini gede ya teman-teman, kasih 90 coba. Nah, misalkan setelah padding 90 ada footernya di bawahnya teman-teman kayak gitu. Oke, untuk sementara ini adalah hasil untuk website portofolio kita malam hari ini. Oh iya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Misalkan logonya, terus profile picture-nya, namanya, subtitle-nya, terus link untuk resumenya, dan untuk recent work kalian atau featured work kalian atau apa yang kalian barusan kerjakan, ini bisa di utek-utek sendiri untuk teksnya teman-teman. Cuman untuk slicing UI-nya seperti ini, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, ini kan website portofolio ya teman-teman. Di Flutterflow kita ada fitur yang namanya publish, web publish teman-teman. Jadi nantinya yang sudah kita kerjakan ini bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kita masuk dulu ya teman-teman. Ya kan nanti dari sini kita masuk ke bagian settings, di bagian paling bawah settings. Kemudian masuk ke bagian web publishing ini. Kalian cari web publishing. Nah, di sini kalian diminta untuk open platform setting terlebih dahulu. Open platform setting kita ini ya teman-teman, kita nyalakan untuk web publishingnya, enable deep linking seperti ini. Kita kembali lagi ke web publish. Nah, di sini kita udah bisa untuk mempublish website kita teman-teman. Untuk site URL-nya sendiri kalian bisa modifikasi. Misalkan di sini portfolio gojo. Gini ya teman-teman, portfolio gojo. Kemudian site page title-nya kita kasih Gojo Satoru. Misalkan kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk show watermark ini ya teman-teman, kalau kalian mau matikan kalian harus pakai yang berbayar. Nah, ini. Jadi nanti ketika web kita publish itu ada tulisan made with Flutterflow. Itu untuk free plan-nya, ada tulisannya kayak gitu. Nah, untuk five icon. Nah, five icon ini ya teman-teman. Five icon itu icon yang ada ketika kita
membuka websitenya. Misalkan di sini nih. Nah ini kalau kalian perhatiin ada kayak gambar Gojo penyet di sini ya teman-teman. Nah ini adalah fav iconnya. Itu juga harus upgrade ya sayangnya untuk sekarang. Oke, kita coba untuk publish. Sambil kita menunggu publish, apakah ada yang ingin ditanyakan? Publish ini memakan waktu tergantung Flutterflow nih sih. Ya tergantung seberapa kompleks website kalian teman-teman. Ya di sini sambil kita nunggu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Berhubung waktunya sudah mau habis. Bang mau bertanya, berapa lama biar pro gitu belajar? Aduh. Kalau biar pro, saya juga dikatakan pro tuh juga belum berani sih mas. Cuman ya mahir boleh lah. Cuman untuk perkiraan sebulan 2 bulan kalau secara intens sudah cukup sih mas. Dan ini kan Flutterflow itu kan no code ya, jadi pembelajarannya lebih cepat daripada ngoding. Jujur aja iya, lebih cepat daripada coding biasa. Oprek-opreknya lebih cepat gitu teman-teman. Walaupun Flutterflow itu masih terbilang baru dan dokumentasinya itu nggak selengkap Flutter ngoding dan komunitasnya juga belum serame Flutter Code ya, atau misalkan framework yang umurnya sudah tahunan. Flutterflow itu masih baru teman-teman, dan dia juga belum stable release tuh, seperti itu. Nah ini sudah terpublish nih websitenya nih teman-teman. Kalau teman-teman mau cek nih bisa nih, ini bisa kalian buka. Sistem layering-nya di sini agak beda ya berarti mas. Yang di show di bagian atas itu yang elemennya berada di bawah. Yang show di bagian atas itu elemennya. Yang di show di depan itu kan elemennya. Maksudnya gimana ya itu? Yang di show di bagian atas itu yang elemennya yang berada di bawah. Oh, ini ya di widget tree-nya ini ya maksudnya ya. Iya iya. Bener. Misal semakin ke atas itu widgetnya semakin semakin tua, yang di show di depan itu elemennya berada di bagian bawah. Bener. Iya iya. Bener dap. Semakin ke bawah itu semakin muda gitu, dan semakin ke atas itu widgetnya tuh dalam hierarkinya tuh semakin tua gitu, semakin sepuh kayak gitu. Nah misalkan si SC ini ya, ini kan dia si scroll ini kan yang paling tua nih, dia yang menampung semuanya, termasuk dia menampung si kolom yang mengandung konten kayak gitu. Salah ketik aku mas, agak bingung juga tadi nulisnya ya. Tapi untuk yang dimaksudkan di widget tree-nya ini ya tadi. Sebentar saya sambil cek WA ya teman. Iya. Oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi pukul 21.10 aku tutup ya teman-teman. Ya udah 21.08.
Flutterflow ini bisa dikaitkan dengan domain yang lain nggak bang? Wah, maksudnya gimana tuh mas? Dikaitkan dengan domain? Domainnya diganti? Oh, bisa mas. Di Flutterflow sendiri juga ada tuh custom domain di sini. Tuh, you need to add custom domain to your plan in order to connect them. Tapi jujur aja ya, soalnya aku belum pernah misalkan dapat project itu yang bikin web pakai Flutterflow gitu. Belum pernah sih. Cuman udah ada di sini mas, custom domain. Ini bisa mungkin dibaca dokumentasinya dari Flutterflow-nya resmi kalau udah ada. Harusnya udah ada. Setiap Flutterflow bikin fitur atau bikin update tambahan, dia tuh pasti bikin dokumentasinya. Dan itu dokumentasinya dari dia langsung. Flutterflow docs. Nah ini, harusnya ada di sini tuh. Flutterflow custom domain. Nah, ada nih deh. Ada nih mas. Cuman jujur aja ya, belum pernah nyoba saya untuk custom domain. Bang, apakah Flutterflow itu bisa ditambahkan menu kayak CRUD gitu bang? Bisa. Saya pernah bikin satu aplikasi, namanya aplikasi Notes gitu. Bisa sebentar. Notes app Flutterflow Notes app. Oh ini nih, kalau teman-teman mau cek, nah ini nih, wah ini project udah lama tak pegang, ini solo project ini. Ini bisa CRUD teman-teman, kalian bisa cek Mofictionary Flutterflow.app. Ini full pakai Flutterflow dan backendnya tuh saya pakai Directus. Directus itu juga kayak itu backend dan no code juga. Nah di sini ini full no code teman-teman. Kalian bisa bikin akun, login atau login sebagai guest itu juga bisa. Ini konsepnya ini adalah sebuah aplikasi review film gitu. Jadi setiap orang itu bisa membuat review film atau film yang pernah mereka tonton, kemudian bisa nambahin gitu, nambah review film itu juga bisa CRUD, bahkan bisa pakai gambar gitu. Misalkan di sini aku coba ya dari daftar gitu. Nah, ID ini kita bisa tambahin sendiri, misalkan yang unik. Terus ini Mas Nono. Password. Nah, ini password bisa diingat-ingat ya, teman-teman. Password ini belum aku kasih validasi sih. Validator misalkan harus berapa karakter atau syaratnya gimana. Cuman udah bisa berfungsi 1 2 3 4 5 misalkan di sini. Nah, kayak gini, daftar. Oh, ID telah digunakan. Berarti nah di sini ID-nya yang saya bikin unik. Jadi kita pilih yang lain gitu. 160824 misalkan gini. Daftar. Nah, akun berhasil dibuat, silakan login. Oke, kita login. Empasis 160824. Passwordnya 12345 seperti ini. Kita login. Nah, selamat datang Mas Nono. Nah, ini kita dapat JWT token kan. Konsepnya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa mulai nih explore untuk aplikasinya seperti itu. Misalkan kita bikin film, bikin ulasan nih. Ini CRUD film nih. Kita pilih poster, kita klik di sini. Udah. Kok nge-lag ya? Ya, bisa dicoba aja, Mas. Misalkan ini salah satunya. Ini nanti bisa upload film terus tambah judul di sini. Tambah judul, terus bikin ratingnya, genrenya apa, deskripsi singkatnya gimana, deskripsi lengkapnya gimana. Kayak gitu sih. Dan ini solo project yang pas itu emang dibikin pas lagi pengen belajar aja, sama emang beneran gabut pas itu. Jadi bikin-bikin. Ulasan saya itu juga nanti bisa mengelompokkan mana yang ulasan yang memang dibuat oleh kamu gitu. Yuk, kamu bikin ulasan, kalau memang belum ada ya kayak gini tampilannya. Kalau udah ada ya nanti bisa ada gitu ulasan yang pernah dibuat seperti itu. Ya, untuk CRUD seperti itu, Mas. Itu CRUD-nya, kalau ini CRUD-nya dia terintegrasi dengan API ya, Mas. Jadi ada API-nya, dia melakukan API call ke Directus.
Nah, kalau API kalau CRUD dan dia disimpan kalau misalkan di local state gitu ya atau di local storage itu juga ada. Flutterflow juga bisa seperti itu. Namanya app state. Kayaknya itu pernah deh dibikin sama si Indra di programmer cepat. Itu programmer cepat ini masnya bisa review aja. Nah, ini jangan lupa untuk subscribe ya, teman-teman. Oh, aku yura subscribe. Subscribe. Nah, di sini ada udah berapa episode ini. Nah, yang di awal-awal itu ya. Nah, ini pas itu saya tuh ngisi di episode pertama. Ini episode pertama saya ngisi. Ini bener-bener episode pertama ini pas Flutterflow itu lagi anget-angetnya gitu. Nah, ini saya yang membawakan pertama, yang mengisi pertama kali. Kemudian Notes app yang saya buat itu ya, yang CRUD itu mana nih Notes app. Nah ini nih Notes app. Nah Notes app ini dia juga CRUD, cuman bedanya kalau ini dia tersimpan di aplikasinya atau di local storage seperti itu. Kok saya lupa ya ini websitenya apa? Langsung subscribe mas, ada folder input data table yang database-nya connect ke Firebase. Mas bisa minta kontak. Walah, gak pernah mau saya bu. No komentar kok uno. Oh ini nih web publish-nya ada nih teman. Ya namanya Your Notes. Nah ini teman-teman bisa cek juga nih. Ini saya juga yang bikin pas itu. Your Notes. Nah kalau belum ada dia kosong. Kalau ada isinya, ini juga bisa milih nih color labelnya mau warna apa. Misalkan warna yang ngejreng boleh select. Oke, nah seperti ini. Nah dan ini yang disebut local storage. Jadi kalau di punya saya ya kayak gini, tapi kalau di punya teman-teman nanti ya gak ada isinya karena local storage. Jadi ya kayak datanya kalian aja gitu. Dan ini kalau versi web publish-nya ya, misalkan kayak saya udah bikin nih, terus aku tutup nih websitenya nih. Kalau aku buka lagi, dia itu masih ada datanya, seperti itu. Konsep local storage. Kalau di aplikasi ya, kalau di aplikasi mobile seperti itu. Cuman kalau di web ini saya kurang bisa menjelaskan. Cuman alurnya seperti itu. Ketika kita sudah berhasil membuat sebuah data, kita tutup aplikasinya, kita buka lagi, itu datanya masih ada seperti itu. Dan itu nggak connect ke API ya teman-teman. Itu dia tersimpan di aplikasinya. Kalau di sini berarti dia tersimpan di websitenya seperti itu. Jika hapus history datanya masih ada bang. Coba. Oh masih. Mungkin yang lebih paham web bisa menjelaskan ini dia tersimpan di mana. Kalau di mobile saya bisa menjelaskan itu dia tersimpan di namanya local storage ya. Dia bisa aja bikin satu file gitu, misalkan file txt yang isinya tuh kontennya, atau dia memang tersimpan di aplikasinya atau di memori aplikasinya gitu. Pakai yang namanya shared preference. Kalau pas itu saya oprek Flutterflow ini dia pakai shared preference. Untuk website cookie kurang tahu aku ya. Cookie kini aja kosong dap. Rano name rano value nih kosong cookie nih. Nah itu kurang tahu ya teman-teman. Dan kemarin kalau di inspect bisa hapus local storage, nanti datanya bisa kehapus. Oh gimana tuh caranya tuh? Penasaran aku. Kalau di inspect bisa hapus local storage, nanti datanya bisa kehapus. Nah, inspect. Masalahnya aku jarang ya main di area web tuh. Local storage. Di mana tuh?
application apa di memory itu? Halo halo. Oke, ini aku coba inspect ya. Oh, ini ya. Oh, local storage-nya di sini kalau website. Di klik kanan. Oh, ini nih. Ini ya. Local storage, klik kanan, clear. Oh, di situ. Oh iya. Nah, ini. Kalau ini ada defaultnya sih pas itu aku kasih. Coba kita clear lagi. Oh, baru tahu nih, ilmu baru nih. Terima kasih ya, ini siapa nih tadi? Mbak Sasa ya. Baru tahu. Keren ngap. Oh iya, ini memang kalau pas dia gak ada data, pas itu aku kasih default value sih. Cuman ketika kita delete, nah nanti akan masuk ke sini. Oh, berarti pas itu saya delete datanya seperti ini. Saya hapus datanya pas itu. Kita cek di sini berarti di application sama di sini. Kalau tak clear kayak gini lagi, berarti dia nanti balik ke default value-nya. Nah, ini. Oke, wah terima kasih. Full. Enggak sih, kalau menurut saya itu nggak, hitungannya nggak full nih ya. Soalnya itu kan datamu sendiri ya. Maksudnya ya yang bisa akses kamu doang gitu. Local storage-nya itu punyamu aja gitu. Itu tersimpannya di webmu. Kalau di mobile juga gitu kan. Itu aplikasinya offline gitu. Oh iya juga. Oke. Oke teman-teman. Apakah karena sudah menunjukkan 21.20? Wah, 2 jam ya. Kalau sudah clear bisa ketik clear ya teman-teman, agar acara bisa kita tutup kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dari saya sudah clear. Izin pamit ya Pak, thanks udah diajarin kita, udah ajarin kita. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Clear. Oke. Yoi. Oke, untuk malam ini. Oke, makasih ilmunya Mas. Sama-sama. Terima kasih ilmunya juga ya teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing dan ikut kelas ini. Semoga bisa nambah koneksi dan nambah ilmu. Oke. All in all, terima kasih. Dan cukup sekian. Terima kasih ilmunya Bang. Siap. Sebentar saya pause dulu ini recording.